Yo, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi dari 03 TPLP 038. Kali ini saya akan membahas tentang stack dalam pemrograman C++. Stack sendiri adalah struktur data yang terbentuk dari barisan hingga yang terurut dari satuan data. Stack sendiri digunakan untuk menyimpan sejumlah objek atau variabel tertentu. Stack sendiri juga menerapkan prinsip last in first out atau LIFO, yang berarti elemen yang terakhir masuk akan keluar pertama. Tanpa basa-basi, mari kita langsung masuk ke dalam materinya. Di sini sudah tersedia codingan stack yang akan saya bahas dari atas sampai bawah. Kita mulai dari header. Di sini ada include IOStream untuk mengimpor library atau pustaka input dan output. Lalu ada define max untuk mengukur mendefinisikan ukuran maksimal stack yang akan kita masukkan. Di sini saya menggunakan 4 karena NIM saya 1. Lalu using namespace std untuk mempermudah kita mengetik input output atau in cout. Seperti jika kita menggunakan using namespace std, kita harus mengetik seperti ini ke setiap in dan cout, dan itu sangat memakan banyak waktu. Lalu kita langsung ke dalam kelas stack. Di sini ada integer top untuk melacak elemen teratas stack, dan ada integer array max untuk menyimpan elemen stack. Di sini kita maksimalnya 4 ya, sama seperti sebelumnya. Lalu ada konstruktor. Di sini ada public stack top sama dengan -1. Fungsinya adalah jika kita pertama kali membuat program, maka hasilnya akan kosong atau -1. Di sini ada full untuk mengecek jika stack penuh atau tidak, empty untuk mengecek stack kosong atau tidak, push untuk menambahkan elemen ke dalam stack, pop untuk menghapus elemen, pick untuk melihat elemen teratas dalam stack, dan display untuk menampilkan si stack, dan clear untuk menghapus semua elemen. Di sini ada full untuk mengecek jika stack penuh atau tidak. Jadi jika misalnya stack kita sudah ada 4 dan kita ingin menambahkan 1, maka akan dikurangi. Jadi tidak bisa ditambah lagi karena sudah maksimalnya 4. Lalu ada empty untuk mengecek jika stack kosong atau tidak. Sama seperti sebelumnya, jika isi stacknya kosong, maka akan -1 atau tidak ada isinya, kosong. Lalu ada push untuk menambahkan elemen ke dalam stack. Di sini program full mengecek apakah stack penuh atau tidak. Jadi misalnya kita menambahkan satu stack lagi yang sudah melebihi batas maksimal stack, maka outputnya adalah stack penuh. Jika tidak, maka akan ditambahkan ke dalam stack. Lalu ada pop untuk menghapus elemen. Sama seperti sebelumnya, empty ini untuk mengecek jika stack ini kosong atau tidak. Jika stack kosong, maka outputnya adalah stack kosong, jadi -1 ya. Jika tidak, maka elemen yang ada akan dihapus. Jadi misalnya kita punya 2 stack, lalu kita pop, maka elemennya sisa 1. Lalu ada pick untuk melihat elemen teratas. Jadi kerjanya adalah apakah stack ini kosong atau tidak. Jika stacknya ada isi, misalnya 12, maka outputnya adalah 12 yang seperti di dalam isi stack tersebut. Lalu ada display untuk menampilkan semua isi stack. Misalnya kita ada 3 stack, dia akan menampilkan 3 stack tersebut.
Lalu yang terakhir ada clear untuk menghapus semua elemen stack. Seperti namanya clear, ini kita menghapuskan semua elemen. Jadi jika misalnya kita ada 3 stack di dalam program tersebut, maka tiga-tiganya akan dihapus. Di sini ada fungsi utama dari stack. Yang pertama ada integer main untuk membuat objek dan menampilkan menu untuk mengoperasikan stack. Lalu ada stack untuk membuat objek stacknya, dan ini isi integer pilihan dan integer isi. Saya akan menjelaskan sambil saya menjalankan program stack yang sudah dibuat. Di sini ada 5 pilihan, ada push, pop, clear, retrieve, dan exit. Jika kita pilih menu pertama, kita akan diminta masukkan untuk memasukkan elemen. Misal kita masukkan 12, maka jumlah stack akan ditampilkan dan elemennya juga. Lalu kita akan tambahkan lagi 13. Kita akan mencoba untuk menghapus elemen yang terakhir ini. Kita akan coba apakah bisa. Jika bisa, maka stack sebelumnya akan terhapus. Lalu kita akan tambahkan sampai penuh, apakah bisa. Kita akan coba tambah 1 stack lagi. Jika bisa, maka outputnya akan penuh seperti ini, stack penuh ya. Lalu kita akan coba retrieve. Stack paling atas adalah 15. Jika benar, maka akan seperti ini. Lalu kita akan coba menghapus semua stack. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Kenapa kita menggunakan break? Jika kita tidak menggunakan break, misalnya kita hapus 1 nih, kita hapus 1 breaknya, lalu kita running programnya, maka kita hapus 1 ya. Case pertama kita hapus breaknya, kita masukkan 12, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi langsung terskip ya, stacknya dihapus. Maka karena itu saya menggunakan break. Lalu ada stack display untuk menampilkan tadi hasil dari stacknya dan pilihan K1, 2, 3, 4, dan 5. Return 0 sendiri untuk melihat apakah program ini berhasil atau tidak. Jadi itu semua adalah isi dari codingan stack yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.